بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkaitan dengan orang yang membatalkan puasanya dikarenakan kondisinya sudah tua atau dikarenakan ada penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan beliau yang disebutkan di halaman 39, kita masuk ke halaman 40. Beliau menyebutkan wahuna nahtaju ila amrain. Di sini kita butuh kepada dua perkara. Al-awwal anna wajha suqutis shaumi anhu adamul qadrah ad-daim. Bahwasannya sisi gugurnya kewajiban berpuasa dari orang tersebut dikarenakan tidak adanya kemampuan yang terus menerus. Adamul qudrahnya tadi daim, terus menerus. Walaisa kal marid alladzi qala Allah taala fihi fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia bukan seperti orang yang sakit yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Orang yang gugur kewajiban puasa namun pindah ke fidyah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan ada dua golongan. Yang pertama asy-syaikhu wa syaikha, ya, kakek-kakek atau nenek-nenek yang la yastati'ani as-sauma likibarihi, yang tidak mampu untuk berpuasa dikarenakan likibarihima, tuanya mereka. Atau yang gugur kewajiban pindah ke fidyah yaitu orang yang sakit dalam kondisi tidak diharapkan lagi kesembuhannya, dalam artian al-marad al-muzmin, kalau istilah sebagian para ulama kita al-marad al-muzmin, sakit yang berkepanjangan. Nah, yang seperti ini gugur kewajiban puasa namun dia pindah ke fidyah, bukan seperti orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan maka dia mengganti di hari yang lain. Adapun yang mengganti di hari yang lain, kata beliau, li'anna hadza yurja bur'uhu. Orang yang seperti ini adalah orang yang diharapkan kesembuhannya. Wal akhar la yurja bur'uhu. Sedangkan yang satunya itu tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Fasaqata wujubus shaumi anhu lil ajzi anhu. Sehingga gugur kewajiban berpuasa dari orang tersebut lil ajzi anhu, dikarenakan ketidakmampuan dia. Difahami? Kenapa gugur kewajiban puasa? Karena dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak ada masa untuk dia berpuasa, maka gugur secara totalitas. Asani, golongan yang kedua atau masalah kedua, perkara kedua, inqila, kalau ada yang bertanya, mad dalil ala wujubil fidyah, apa dalil yang menunjukkan kewajiban fidyah? Di sini ada dua masalah, ya. Masalah pertama, gugurnya puasa. Difahami? Dia gugur puasa. Kenapa dia gugur puasa? Kenapa jawabannya Nasin? Lil ajzi anis saum, dikarenakan dia tidak mampu untuk berpuasa, karena dia sudah tua, atau dikarenakan penyakitnya penyakit yang menahun. Lil ajzi anhu. Nah, permasalahannya, antum berpendapat apa kalau dia tidak mampu berpuasa? Pendapat antum apa? Bayar fidyah? Bayar fidyah. Pertanyaannya, mad dalil ala wujubil fidyah. Apa dalil yang menunjukkan kewajiban fidyah? Kalau istilah lain, kenapa seandainya engkau tidak mengatakan gugur secara totalitas, dia tidak puasa, tidak ada fidyah juga? Tapi kenapa antum mengatakan harus bayar fidyah? Maka kata beliau,
ma'annahu ittaqallaha mastata'a fi qouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dalam keadaan dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an fattaqullaha mastata'tum. Fal jawab, maka jawabannya kenapa dia diwajibkan bayar fidyah? Ma sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Abbas. Annahu qala, Ibnu Abbas mengatakan, fi syaikhi wa syaikhati idza lam yutiqa as-saum. Tatkala kakek-kakek dan nenek-nenek tidak mampu berpuasa, yut'imani likulli yaumin miskinan. Kata Abdullah bin Abbas, maka kedua orang ini tadi bayar fidyah. Setiap hari pengganti tidak puasanya setiap hari tadi untuk satu orang miskin. Wa qad istadalla ala dzalika biqaulihi ta'ala. Dan beliau Abdullah bin Abbas juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Abdullah bin Abbas berdalil dengan ayat Al-Qur'an, bagi orang-orang yang yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Abdullah bin Abbas, ayat ini masih berlaku bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu untuk berpuasa. Apalagi dikuatkan dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari dengan bacaan apa? Dengan qiraah yutawwaquna. Ya, yutawwaquna. Wal qaul huna sadirun min sahabiyyin. Faham antum? Tolong fokus sampai di sini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini pendapat Abdullah bin Abbas. Difahami? Pendapat Abdullah bin Abbas. Apa pendapat Abdullah bin Abbas? Mengatakan bayar fidyah. Wa ma'rufun khilaful ulama fi qauli sahabi. Perkara yang sudah dima'rufi di kalangan para ulama tentang hukum qaulus sahabi, hukum pendapat sahabat. Hal huwa hujjatun aw laisa bihujjah. Apakah qaul sahabi, pendapat salah seorang sahabat Nabi, dikatakan hujjah ataukah laisa bihujjah? Difahami? Ini pembahasan ilmu usul fikih. Al-Quran hujjah, na'am. Hadis sahih hujjah, na'am. Ijma' hujjah, iya. Qiyas as-sahih hujjah juga iya. Bagaimana dengan qaulus sahabi? Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lakinnahu huna qaulu sahabiyyin fi tafsiri ayat. Akan tetapi di sana, atau akan tetapi di sini adalah qaul sahabi dalam menafsirkan ayat. Wa idza kana fi tafsiri ayatin, apabila qaul sahabi dalam menafsirkan suatu ayat, faqad dzahaba ba'dul ulama, maka sungguh sebagian para ulama telah berpendapat ila anna tafsir sahabi lahu hukmur raf'i, bahwasannya tafsir sahabat dihukumi hukum marfu'. Tafsir sahabi itu dihukumi hukum marfu'. Ini disebutkan dalam ilmu mustalah. Ya. Nanti kalau antum sudah lewat seperti ikhtisar ulumul hadis, kitab-kitab yang lainnya disebutkan. Ini ada faedah. Qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah. Ibnu Shalah siapa namanya? Ya. Abdurrahman Ibnu Shalah atau Abu Amr Ibnu Shalah. Maqila min anna tafsir as-sahabi haditsun musnad. Ibnu Shalah menyebutkan berkaitan dengan pernyataan yang menyatakan bahwasannya tafsir sahabi dianggap sebagai hadis musnad. Musnad itu marfu' kepada Nabi. Fa inna ma dzalika fi tafsirin yata'allaqu bi sababi nuzuli ayatin yukhbiru bihi sahabi. Kata Ibnu Shalah, tafsir sahabat yang dikatakan
musnad. Yang dikatakan musnad, marfu. Musnad itu kan marfu. Ya enggak? Ketentuannya yaitu tafsir yang berkaitan dengan sebab turunnya suatu ayat yang disampaikan oleh sahabat. Ketika sahabat mengatakan ayat ini turun begini, maka itu dihukumi marfu. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Ka qauli Jabir, seperti pernyataan Jabir, kanatil yahudu taqul, dulu orang-orang Yahudi mengatakan man ata imra'atahu min duburiha fi qubuliha ja'al walad ahwal. Kata Jabir, dulu orang-orang Yahudi mengatakan, siapa yang menggauli istrinya dari arah belakang pada bagian kubul, maka anaknya ketika lahir juling. Ahwal itu juling. Itu orang-orang Yahudi bilang gitu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka silahkan bagi kalian untuk mendatangi ladang tersebut yang kalian mau. Yang penting fi maudhi'il walad, yang penting di tempat keluarnya anak. Wa in kana hadzal qaul dha'ifan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, meskipun qaul seperti ini qaul yang dhaif. Qaul yang mana? Qaul yang mengatakan tafsirus sahabi lahu hukmur rafa'. Enggak seperti itu. Ya. Walakin la syakka annahu idza qala as-sahabi qaulan wastadalla bi ayatin fa inna istidlalahu as-sah min istidlali ghairihi. Nah, ini ya ikhwan. Akan tetapi kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasannya apabila seorang sahabat mengucapkan suatu ucapan, berpendapat tentang suatu pendapat, lalu dia berdalil dengan suatu ayat, maka kita katakan pendalilan sahabat tersebut jauh lebih sahih dibandingkan pendalilan selain sahabat. Difahami? Sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kemudian dikuatkan dengan ayat Al-Quran, maka pendalilan dia tadi, pendapat dia tadi, itu jauh lebih baik, lebih sahih dibandingkan pendalilan orang lain. Antum perhatikan di sini. Kata beliau, "Fama wajhul istidlal bil ayah?" Maka apa sisi pendalilan dengan ayat tersebut? Bagaimana sisi pendalilan Ibnu Abbas? Fal jawab, maka jawabannya, anna istidlala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bihadil ayah istidlalun amiqun jiddan. Bahwasannya pendalilan Ibnu Abbas dengan ayat ini, ayat apa itu? Ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini, kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu puasa bayar fidyah, kata Ibnu Abbas. Apa dalilnya? Ini ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini pendalilan yang amiq jiddan, dalam sekali. Bagaimana sisi dalamnya tadi? Antum lihat di sini. Wa wajhuhu, sisi dalamnya tadi. Allah Ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa tapi tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah ta'amun miskin, ya, makan orang miskin, ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Barang siapa yang berupaya mengerjakan suatu kebaikan, maka itu kebaikan bagi dia.
Kalau seandainya kalian berpuasa itu jauh lebih baik untuk kalian. Ini kan ayatnya sebenarnya kan berkaitan dengan puasa awal-awal ya. Tapi kan qiraah Ibnu Abbas dengan bacaan apa? Wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di sini antum perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin, faja'alal fidyata mu'adalatan lis-shaum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fidyah sebagai mu'adalah, penyetaraan dengan puasa. Wa hadza fi awwalil amri. Ini di awal-awal. Maksudnya di awal-awal apa ini? Awal-awal kewajiban puasa. Lamma kana an-nasu mukhayyarin bainas shaumi wal fidyah. Yaitu tatkala umat manusia dikasih pilihan antara puasa dan bayar fidyah. Falamma ta'azzara ahadul badilain sabatal akhar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, tatkala tidak memungkinkan untuk dikerjakan salah satu atau sudah tidak memungkinkan, sudah uzur salah satu penggantinya, maka tetap pengganti yang lainnya. Gini, di awal-awal itu gini, ada fidyah, ada puasa, ya enggak? Puasa pengganti fidyah, fidyah pengganti puasa, ya benar? Sama-sama badil. Puasa, ini puasa, ini fidyah. Puasa pengganti fidyah, fidyah pengganti puasa, karena mukhayyarin. Nyambung? Ya, Mas Aji, paham? Dulu di awal-awal Islam, di awal-awal itu kan kaum muslimin, para sahabat, kalau mereka mau puasa, silakan puasa. Ini puasa, silakan puasa. Tapi mereka bayar fidyah. Ya kan? Yang pengen bayar tidak ingin bayar fidyah, maka puasa. Dua-duanya boleh apa enggak? Boleh. Mukhayyarin. Sehingga dua-duanya merupakan badil. Badil itu pengganti. Puasa pengganti fidyah, fidyah pengganti puasa. Karena hukumnya sama. Difahami? Nyambung? Gilang? Ibrahim? Jadi fidyah dan puasa ketika itu sama hukumnya. Difahami? Nah, ketika ta'azzara ahadu al-badilain, tatkala salah satu dari pengganti ini sudah tidak mungkin dikerjakan. Apa yang tidak mungkin dikerjakan? Fidyah. Sisa puasa. Kalau tidak mungkin puasa dikerjakan, berarti sisa fidyah. Sabatal akhar. Difahami? Lamma ta'azzara shaumu. Nah, tatkala yang tidak mungkin dikerjakan uzur puasa, sabatatil fidyah, maka tetap fidyah. Wa illa, dan jika tidak, faman akhadha bi zahiril ayah, qal, siapa yang mengambil zahir ayat tersebut pasti dia akan mengatakan innal ayat la tadullu ala hadza. Bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan seperti itu. Kalau kita perhatikan zahir ayat gimana? Zahir ayat gimana, Nasin? Zahir ayat kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalamnya tafsirnya Ibnu Abbas ini. Istinbatnya dalam. Kalau zahir ayat, antum perhatiin ya. Kita terjemahan yang ini, kita pakai mushaf ini ya, pakai mushaf ini, qiraah ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketika di awal-awal Islam, bagi orang yang mampu untuk puasa tapi tidak puasa, maka bayar fidyah. Itu kan yutiqunahu artinya apa? Mampu untuk puasa. Yastati'una shaum. Ya benar? Bagi yang mampu untuk puasa. Itu kan zahir ayat. Bayar fidyah. Difahami Nazin? Kurnia. Ya. Di awal-awal Islam,
Orang itu kalau mampu puasa, dia puasa wajib. Kalau enggak mau puasa, bayar fidyah. Itu kan di awal-awal Islam. Nah, permasalahannya Ibnu Abbas ini, kenapa ada orang yang tidak mampu puasa, dia berdalil dengan ayat ini? Nyambung antum Dafa? Hah? Nyambung enggak? Nyambung? Serius? Nazin? Ada nyambung? Enggak. Masalah antum anak bawang. Mas Haji, nyambung antum. Hanif, nyambung. Ya, nah ulangi lagi ya. Ini kan pembahasan kita, ini kakek-kakek, nenek-nenek. Mas Haji, antum itu punya kakek-kakek, nenek-nenek, punya mbah yang sudah tidak mampu puasa. Solusinya gimana? Ji, aku tidak kuat lagi puasa. Gimana solusinya? Bayar fidyah kan? Nah, pertanyaannya, mana dalilnya? Antum pasti berdalil dengan ayat ini. Ya kan? Itu pendapat Ibnu Abbas. Pertanyaan anak ke antum, Mas Aji, bukankah ayat ini yang antum jadikan dalil wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu berkaitan orang mampu untuk puasa, tapi dia tidak pengen puasa di awal-awal Islam. Kenapa tidak seandainya lebih layak antum berdalil dengan ayat ini bagi kondisinya Hanif yang kuat untuk puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mau puasa? Secara zahir tepat, tapi bedanya ini ayat sudah mansukh. Iya kan? Ini ayat Mas Haji berkaitan dengan orang yang mampu, bukan berkaitan dengan kakek-kakek. Jelas? Nyambung Mas Haji? Ya, nih. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, istidlalun amiq jiddan. Pendalilan yang dalam sekali dari Ibnu Abbas. Wallahi anak sampaikan ke antum. Anak udah paham sisi pendalilan Ibnu Abbas itu melainkan setelah baca keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Anak kemarin masih bingung. Muncul di benak anak. Ini ayat sebenarnya berkaitan dengan orang sehat, kuat. Kok Ibnu Abbas pakai dalil untuk kakek-kakek, nenek-nenek? Paham Nazin? Ya? Makanya butuh kita itu terus banyak mengkaji ya, banyak membaca ya. Sekarang baru anak nyambung. Oh iya, sisi pendalilannya tadi jelas ya. Sekarang kita lihat, kata beliau, faman akhadha bi dhahiril ayat qala, siapa yang ngambil zahir ayat ini pasti dia akan berpendapat innal ayat la tadullu ala hadza, ayat tidak menunjukkan masalah ini. Masalah apa? Masalah kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa. Fal ayat tadullu ala annal ladzi yutiqus siyam, zahir ayat itu menunjukkan bahwasanya orang yang mampu untuk puasa imma ayyafdi aw yasum, bisa dengan cara dia bayar fidyah atau dia bayar puasanya, tetap puasa. Wasaumu khairun, puasa jauh lebih baik. Tsumma nusikha hadzal hukmu, kemudian hukum ini dimansuh. Difahami? Mas Haji? Nah, sekarang kata beliau, wal jawab, maka jawabannya, annallaha ta'ala lamma ja'alal fidyata adilan lis-shaum fi maqamit takhyir dalla dzalika ala annaha takunu badalan anhu fi hali ta'adzuris shaum wa hadza wadihun. Jelas ya? Gini kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan fidyah adilan lis-shaum sebagai pengganti puasa pada kondisi tahyir. Tahyir itu apa? Sehat, kuat. Maka itu menunjukkan ala annaha takunu badalan, bahwasanya fidyah bisa menjadi badal juga anhu dari puasa fi hali ta'adzuril shaum, pada kondisi ta'adzur puasa, susah untuk berpuasa. Wa hadza wadihun, ini wadih sekali. Ini namanya kias, apa ini namanya?
Nasihin. Atau istilah lainnya kias aula. Ya benar? Gini. Gambarannya gini, nasihin. Antum hidup di zaman sahabat. Ya enggak? Kuat dan sehat. Ketika antum tidak berpuasa, antum bayar fidyah. Ya benar? Kurnia hidup di zaman Abdullah bin Abbas. Antum di awal-awal Islam hidup di zaman Abdullah bin Abbas. Ketika Kurnia tidak mampu berpuasa karena sudah tua, Kurnia bayar fidyah. Ya benar. Nah, pertanyaannya, ya, kalau antum sehat, difaham? Sehat, antum boleh bayar fidyah. Ya benar. Maka kondisi antum yang uzur tadi tidak mampu berpuasa, maka tetap antum pindah ke fidyah. Kenapa pindah ke fidyah? Karena fidyah kedudukannya sebagai badil lisaum. Difaham? Pengganti dari puasa. Apalagi dikuatkan dalam sebagian riwayat seperti Anas bin Malik, ketika sudah tua dia bayar fidyah. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, faman aftara, maka barang siapa yang tidak berpuasa, li kibarin, dikarenakan sudah tua, au maradin, dikarenakan sakit, la yurja bur'uhu, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, fa innahu yut'im an kulli yaumin miskinan, maka dia ngasih makan orang setiap hari satu orang miskin. Jelas? Walakin, akan tetapi, malladzi yut'am wa ma miqdaruhu, apa yang dikasihkan makanan tadi dan berapa takarannya tadi. Yang dikasihkan tadi apa? Apa roti bakar, apa gado-gado, ya enggak? Apa martabak, Mas Haji, ya enggak? Apa yang dibayarkan ini tadi? Difahami? Al-jawab, kullu ma yusamma ta'aman, segala sesuatu yang disebut dengan ta'am, makanan. Min tamrin, berupa kurma, au bur, berupa bur, gandum, au ruz, beras, au ghairihi, dan yang semisalnya. Intinya makanan. Martabak, boleh enggak bayar fidyah dengan martabak? Boleh. Boleh enggak ngenyangi martabak itu? Jangan antum anggap remeh martabak. Antum dua belum tentu habis. Ya enggak? Itu martabak itu cuman bedanya kalau di sini pakai kuah. Kalau di Yaman enggak pakai kuah, namanya motobak. Ya. Dicocol-cocol baik pakai kuah kacang. Martabak kita pakai kuah kari. Nah, gado-gado boleh enggak? Boleh Mas Haji, bayar fidyah gado-gado. Ulet karena gado-gado, enggak masalah. Cilok boleh apa enggak? Nah, kalau sikok jangan. Itu belum disebut makan istilah orang Palembang ya. Wa amma miqdaruhu, adapun takarannya, falam yuqaddar huna, enggak disebutkan di sini, enggak ditakarkan di sini, enggak disebutkan takarannya. Ma yu'ta, tidak disebutkan di sini apa yang harus diberikan, berapa. Fayarji'u fihi ilal urfi, maka kembali kepada uruf. Uruf kita itu sekali makan ngenyangi, martabak satu porsi ngenyangi Mas Haji. Ngenyangi, insyaallah ngenyangi Mas Haji. Nih, martabak itu kalau siko ngenyangi? Ngenyangi. Kalau gado-gado Mas jelas ya. Ngenyangi ya, insyaallah ya, cukup. Pempek siko kurnia, kenyang? Enggak kenyang. Somai satu, enggak kenyang. Dimsum tuh satu, enggak kenyang. Berarti enggak bisa. Apalagi cuman sosis,
Pempek berapa? Ya mungkin pempek semangkok, mungkin ngenyang. Yarji' ilal urf. Wa ma yahsul bihi al-it'am, dan yang dengannya bisa terhasilkan it'am, pemberian makan. Wa kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dulu Anas bin Malik indama kabura, tatkala dia sudah tua, yajma' salasina faqiran, dia kumpulkan 30 orang fakir, wa yut'imuhum khubzan wa adaman, dikasih makan oleh Anas bin Malik mereka tersebut roti dan adam, yaitu idam, lauk ya. Jelas? Ini juga bagus ya, kalau bayar fidyah kasih lauk. Misalkan kalau tuh pakai beras kasih lauk juga. Ya. Maka yang mungkin paling bagus itu kayaknya kalau Anas bin Malik pakai khubus berarti kan sudah jadi ya, sudah jadi. Kalau kita ngambil perbuatan sahabat seperti Anas bin Malik ini, mungkin sudah bagus martabak, mungkin satu martabak sudah mewakili. Kalau sudah mewakili sudah cukup. Ya. Tambah siko martabak, tambah pempek siko, 2 iko, kayaknya lah tambah ya. Kalau kurang tambah lagi. Intinya normal urufnya tadi mengenyangi, maka sudah sah. Nasi 10.000 gimana? Mencukupi? Nasi 10.000 sudah mencukupi. Ya. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, fa idza ghadda al masakin au asyahum kafahu dzalika anil fidyah. Apabila dia ngasih makan siang orang-orang miskin atau ngasih makan malam orang-orang miskin, kafahu dzalika anil fidyah, maka yang demikian itu sudah mencukupi dari fidyah. Difahami? Qala ba'dul ulama, sebagian para ulama ada yang berpendapat la yasihu al-it'am, tidak sah it'am, pemberian makan itu tidak sah. Bal la budda minat tamlik, akan tetapi harus dalam bentuk tamlik. Apa tamlik? Dafa? Hah? Apa? Jadi bayar fidyah itu dengan 2 cara. Yang pertama it'am, yang kedua tamlik. Kalau it'am itu makanan sudah jadi, itu namanya it'am, ngasih makan, siap saji, siap santap. Yang kedua tamlik. Tamlik itu ngasih kepemilikan makanan tadi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Nah, sebagian para ulama mengatakan bayar fidyah itu tidak boleh it'am, tapi harus tamlik, ngasih makanan pokok. Wa alaihi, maka atas dasar pendapat ini fakhtalafu, mereka pun para ulama beda pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian para ulama ada yang berpendapat innal wajib muddun minal bur au nisfu sa'in min ghairihi, atau separuh sok dari selain bur. 1 mud, tahu 1 mud, 1 telapak tangan ini tadi, atau separuh sok. Ya, separuh sok itu berapa? Separuh, kalau 1 sok itu 3 kilo berarti 1,5 kilo, atau 1 kilo 2 ons, ya, 1 kilo 1/4. Ada yang mengatakan seperti itu. Wakil, ada yang mengatakan balil wajib nisfu sa' min ayyi ta'amin kana. Ada lagi yang berpendapat yang wajib itu dikeluarkan separuh sa' dari makanan apapun. Falladzi qalu bil awwal qalu inna muddal bur yusawi nisfa sa'in minasyair. Maka orang-orang yang berpendapat dengan pendapat pertama yang menyatakan apa? Innal wajib muddun minal bur, ya. Yang mengatakan inna muddal bur itu yusawi, setara dengan nisfa sya' minasyair, setara dengan separuh sok dari syair. Li'annahu atyab wa aghla fi nufusin nas, dikarenakan syair
Itu lebih bagus dan lebih bernilai di tengah-tengah masyarakat. Syair itu anak agak lupa-lupa ya, antara bur sama syair ini. Dia tuh ada yang sudah digiling, ada yang belum digiling. Nah itu tadi. Ada yang halus, ada yang kasar. Cuman anak lupa. Kalau tidak salah syair ini yang halus, yang kasarnya bur. Kalau tidak salah. Atau kebalik. Lupa anak. Ya. Seingat anak gitu. Syair itu yang sudah halus, bur itu yang kasar. Seingat anak. Ya. Al-muhim itu sama-sama gandum. Tapi bedanya kalau ibarat kita tuh antara padi dengan beras gitu. Walladzina qalu, dan orang yang mengatakan innahu nisfu sa' ala kulli hal. Ada yang mengatakan yang dibayar itu separuh sa'. Apapun mau dikasihkan. Qalu, mereka mengatakan li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah fi fidyatil adza. Dikarenakan Nabi ketika berkata kepada Ka'ab bin Ujrah pada fidyah al-adha. Adha itu yang ada di kepalanya dia. Jadi ceritanya Ka'ab bin Ujrah ini haji. Ya. Pada saat tawaf kutunya nyampak. Ada kutuan, banyak kutunya, gatel sekali dia. Belum selesai dia. Belum waktunya tahallul, dia cukur. Karena gatal tadi. Nah, disuruh sama Rasul bayar fidyah. Gimana potongan ayat dalam Al-Quran? Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiya mahillah. Gimana ayatnya? In kana fi adam min ra'sihi fa fidyatum. Al-Baqarah. Ingat? Apa subah? Ya, pokoknya yang berkaitan dengan kepala, ya. Rasul mengatakan, at'im sittata masakin, atau kasih makan 6 orang miskin. Jadi kalau melanggar ketika umroh atau haji, dia ada kafaroh. Kafarohnya itu bayar dam, nyembelih hewan, kambing misalkan, atau ngasih makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. At'im sittata masakin, kasih makan 6 orang miskin, likulli miskin nisfa sa'. Ya, untuk setiap orang miskin itu dikasih nisfu sa', separuh sa'. Qalu, mereka mengatakan, wa hadza nassun fi taqdirin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqasu alaihi fi kulli fidyatin. Ini adalah nas yang jelas di dalam penentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikiaskan padanya pada setiap fidyah, wa yakunu nisfu sa', sehingga patokannya adalah fidyah separuh sa'. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, mal murad bi nisfi sa'? Apa yang dimaksud dengan separuh sa'? Hal yarji' fihi ilal urfi aw yarji' fihi ila sa'in nabawi? Apakah sa' yang dimaksud tersebut adalah kembali kepada uruf ataukah dikembalikan kepada sa' nabawi? Fal jawab, jadi kan sa', para ulama menyebutkan separuh sa'. Nah, separuh sa' ini sa' yang bagaimana? Sa' itu gini ya. Satu sa' itu arba'atu amdan, 4 cakupan telapak tangan. Itu namanya satu sa'. Nah, sa' yang dimaksud ini tadi, apakah sa' dikembalikan kepada uruf ataukah sa' nabawi? Fal jawab, la a'lam anna ahadan minal ulama qala innahu yarji' fis sa' ilal urfi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, aku tidak mengetahui adanya seorang ulama yang menyatakan masalah ini kembali kepada sa' dari sisi uruf. Bukan. Hatta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lam yarji' fil aswa' ilal urfi. Bahkan Ibnu Taimiyah pun tidak kembali kepada uruf dalam menentukan sa'-sa'an. Wa inna ma raja'a fiha ila sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Taimiyah justru kembali kepada sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza naqul, maka atas dasar ini
kita katakan al-murad nisfu sa' min sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksudkan di sini adalah separuh sa', yaitu sa'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan dulu, coba adzan. Setelah adzan lanjut, kemudian baru salat, sudah cukup. Azan dulu. Di pause dulu. Dikit lagi ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad harrara ulama'una as-sa'al qasimi. Dan sungguh para ulama kita telah menguraikan sa'al qasimi. Sa'al qasimi. Qasimi ini nisbat kepada qasim. Ya, sa'nya orang qasim. Fawajadu yazidu ala sa'in nabawi rubu'an. Sehingga mereka para ulama mendapati soal qasimi ini melebihi so' nabi sejumlah seperempat. Jadi so' qasimi ini kebanyakan. Ai as-so'an nabawi arba'atu akhmas as-so'al qasimi. Maksudnya so' nabawi ini 4/5 dari so'-nya qasimi. Difaham? Berarti 4/5 tuh ya, berarti benar lah tadi ya. So' qasimi itu lebih besar, lebih banyak. Kebanyakan 1/4 dari so' nabawi. Berarti so' nabawi 4/5 tadi. Ya, benar ya. Faso'una al-mawjud, so' kita yang ada sekarang ini khamsatu amdadin nabawiyah. Sok kita sekarang ini, sok yang ma'ruf di Saudi zaman Syekh Ibnu Utsaimin, sekitar 5 mud nabawi. Wa sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu amdad. Sedangkan sok Nabi itu 4 mud. Difahami? Nah. Jelas? Adapun ini secara teori saja, ikhwan, secara praktek ya sudah ada sok nabawi itu ada. Ada zaman sekarang sudah istilah mereka sok bersanad. Ya. Kemudian beliau menyebutkan amma adadul masakin fa'ala adadil ayyam. Adapun jumlah miskin yang dikasih itu sejumlah bilangan hari. Kalau dia puasanya 29 berarti 29 orang miskin. Nah, lihat. Antum perhatikan baik-baik. Yang punya buku. Fala yujzi ayyu'ti al-miskinal wahid minat ta'am aktsaru min fidyati yaumin wahidin. Antum sadar nah, anak sering ngomong, tolong hitungkan jumlah kepala. Ingat ya, sering ngomong gitu? Iya enggak? Ada berapa tuh? Ada video ini. Hitung kepalanya. Jangan double. Iya enggak? Itu tadi. Nanti di sini berarti kita bisa ada kritikan sedikit berkaitan dengan beras yang dibagikan panitia pengurus masjid. Faham antum? Faham antum kalamnya Syekh Ibnu Utsaimin? Jelas ya? Dah lagi terjemahkan ya? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin Mas Haji, fala yujzi, ndak sah ayyu'til miskinal wahid, seseorang itu ngasih ke satu orang miskin minat to'am, dari makanan-makanan ada ini tadi, aksar melebihi min fidyatin yaumin wahid, melebihi dari fidyah 1 hari. Faham Mas Haji? Ana ulangi terjemahannya, tidak sah seseorang ngasih kepada orang miskin dari makanan fidyah ini tadi melebihi jatah fidyah 1 hari. Difahami?
Jelas? Tadi berapa Mas Aji? Fidyah itu kalau makanan pokok berapa nasi? Berapa tadi fidyah makanan pokok? Beras berapa kalau beras? Berapa yang dikasih? Hah? Setengah sok. Anggaplah 1 sok itu berapa sekarang? Anggaplah 3 kilo. Ya enggak? Separuh berarti berapa? 1,5 kilo. Enggak puasa berapa hari dia? 10 hari. Berarti berapa kilo tuh? 15 kilo. Boleh enggak dikasih ke Mas Aji? Hah? Enggak boleh. Dari sini antum bisa mengatakan keliru pembagian itu di masjid. Difahami? Kalau zakat fitrah itu banyak langsung dikasih 20 ke Mas Aji. Boleh. Enggak masalah. Kalau fidyah enggak boleh dikasih. Kak Doni antum, anak dulu pernah ngomong ke antum kan? Kasihkan, bagikan itu. 30 wong kan pernah ngomong kan? Itu tadi. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, kalau kita serumah, lagian zakat fitrah kan terbatas, cuma 3 kilo. Ya kan? 1 orang kasih 1, istri kita ngasih dia 1, itu kan beda juga orangnya kan. Nah, difaham? Makanya setiap kali ana ngomong, ketika kita dapat fidyah, ana sering ngomong sama antum, jangan double. Bayar lagi kalau double. Difahami? Nah, terus juga yang dikasih bukan santri semua. Dikasih itu yang buntu-buntu. Paham? Dan yang mondok di sini ada yang buntu, ada yang mampu. Ya enggak? Cuman dikarenakan harus diratakan, nak masa dikasih ini. Kok saya enggak dikasih nasi bungkus sama Ustaz? Ya enggak? Ya, supaya cukup nasi bungkusnya, makanya dibelikan lagi kadang. Dipahami? Tapi tadi nasi bungkus yang tadi bukan itu nasi fidyah, itu nasi kerja bakti, ya. Ya nih. Tapi nasi bungkus yang antum makan sekitar setengah bulan yang lalu, ya, ada nasi bungkus yang antum makan, anak suruh kalau tidak salah, siapa anak suruh beli itu? Antum, itu fidyah, ya, itu fidyah 30 kalau tidak salah kan, 30 itu fidyah. Dari istrinya Luqman, itu fidyah. Kalau antum merasa bukan pemiliknya, beli ganti itu. Nah, itu fidyah. Jelas? Makanya dulu ana bilang kasihkan ke siapa waktu itu? Ke beberapa yang berkeluarga kan? Ya enggak? Jelas, Mas Haji? Jadi tidak bisa fidyah itu dikasih. Misalnya, tapi kalau sekeluarga tidak apa-apa. Keluarga itu gini, ini nasi bungkus. Nah, yang miskin itu siapa? Nasin misalkan. Nasin punya anak, anaknya Nasin ini ada Zubair, siapa lagi? Si Zakir, Alvino. Nah, ini anaknya Nasin. Nasin punya anak 4, anak kasih 5. Boleh apa enggak? Boleh. Karena hitung kepalanya dia semuanya miskin, bapaknya aja miskin, anaknya juga miskin, ya enggak? Nah itu tadi, itu semuanya diperbolehkan. Tapi kalau dikasih 1 orang, itu dia, itu enggak bisa. Wa yadullu li hadhil qira'ah al-masyhura as-sab'iyyah ats-tsaniyah. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini, harus miskinnya banyak. Yaitu qiraah yang masyhur, qiraah sab'ah yang masyhur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Nah, difahami? Udah belajar belum qiraah ini? Udah apa? Belum? Ada qiraah dalam bentuk jamak. Fidyatun ta'amu masakin. Jamak dari miskin bil jam'i. Dengan jamak. Fa innaha tadullu ala annahu la budda ayyakuna an kulli yaumin miskinun. Maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwasanya harus
setiap hari itu untuk satu orang miskin. Makanya Anas bin Malik mengumpulkan 30 orang miskin. Difahami? Anas bin Malik mengumpulkan 30 orang miskin, dikasih satu-satu roti ini. Difahami? Jelas? Coba paham? Kalau antum punya 30 nasi bungkus, antum kasihkan ke orang satu, sah apa enggak? Enggak sah. Jelas? Separuh sok, anggap 1,5 kilo, dikali 30 berapa itu? Berapa? 45 kilo. Antum beli beras 2 karung plus 5 kilo, 2 karung 20. Antum kasihkan ke satu orang miskin, boleh apa enggak? Enggak boleh. Jelas? Enggak boleh Mas Haji ya? Nah itu tadi. Faham Nif? Nah. Wal khulasah, kesimpulannya, annaman ajiza anis saum, bahwasannya orang yang tidak mampu puasa, ajzan la yurja zawaluhu, dengan kemampuan yang tidak mungkin bisa hilang, wajaba alail it'am, wajib bayar fidyah an kulli yaumin miskinan, dari satu hari itu dia berikan satu orang miskin, sawaun at'amahum au mallakahum, baik dia kasih makan atau kasih makanan pokok dalam bentuk kepemilikan, alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih. Sekarang ada faedah ya ikhwan, disebutkan, kita baca ta'liq bawah ya. Faedatun, ada faedah. Qala Ar-Razi, berkata Al-Imam Ar-Razi fi tafsirihi, dalam tafsirnya, qara'a Nafi' wa Ibnu Umar wa Ibnu Amir, Nafi' dan Ibnu Amir membaca fidyatu bi ghairi tanwinin, dengan tanpa mentanwin. Jadi bacanya gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin, gitu deh. Ta'ami bil kasr mudhafan ilaihi, masakin jam'an, jamak, masakin jamak. Jadi bacanya gimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Gitu Kak ayatnya. Ya. Wal baqun, sedangkan yang lainnya, ahli qiraah yang lain bacanya fidyatun munawwanatun dengan tanwin, ta'amu bi raf'i dengan rafa, miskin mahfudun dengan dia khafat. Amal qiraatul ula fa fiha bahtsani, adapun qiraah yang pertama, qiraah yang mana? Qiraahnya Nafi' dan Ibnu Amir, ada 2 pembahasan. Difahami? Al-awwal, pembahasan yang pertama, annahu ma makna idhafatu fidyatin ila ta'am. Pembahasan yang pertama, apa makna pengidhafahan fidyah kepada ta'am pada lafaz wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin. Apa makna pengidhafahan fidyah ke lafaz ta'am? Fanaqul fihi wajhan, kita katakan padanya ada 2 sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annal fidyah laha dzatun wa sifatuha annaha ta'amun, bahwasan fidyah itu memiliki zat, ada zatnya, dan sifatnya bahwasanya fidyah adalah makanan. Fahadza min babi idhafatil mausuf ila sifah, ini disebut, digolongkan bagian bab pengidhafahan mausuf kepada sifat. Difahami? Jadi fidyatu ta'ami masakin, fidyah itu mausuf, sifatnya apa? Ta'am. Difahami? Idhafatu mausuf ila las sifah.
Sifat fidyahnya apa? Ta'am. Musuhnya apa? Fidyah. Sifatnya apa? Ta'am. Kaqaulihim, seperti pernyataan mereka, Masjidul Jami' wa Baqlatul Hamqa. Wasani qala al-Wahidi, sedangkan pembahasan yang kedua berkata al-Wahidi, al-fidyatu ismun lil qadar al-wajib. Fidyah itu nama untuk kadar yang wajib. Wa ta'am ismun ya ummul fidyah wa ghairaha. Sedangkan ta'am makanan itu nama mencakup fidyah dan yang selainnya. Fahadil idhofah minal idhofah allati takunu bima'na min. Sehingga idhofah ini digolongkan idhofah yang terjadi bermakna min. Kaqaulika thawbu khazzin wa khatamu hadidin. Sehingga idhofahnya apa? Fidyatu ta'amin, yaitu fidyatun min ta'am. Ya. Wal makna thawbun min khazzin wa khatamun min hadid. Fakadha hahuna at-takdir fidyatun min ta'am. Itu maknanya fidyatun min ta'am. Fa udhifat al-fidyah ila ta'am ma'a annaka tutliqu al-fidyah isma ta'am. Maka fidyah itu berasal dari makanan, itu berupa makanan, maka disandarkan fidyah kepada makanan dalam keadaan engkau mengitlaqkan lafaz fidyah itu untuk nama makanan. Ya, difahami? Fidyah itu apa? Ya makanan. Gitu loh, itu maksudnya. Difahami? Ketika disebutkan fidyah ya makanan. Gitu. Al-bahsu tsani, pembahasan yang kedua. Anna fi hadhil qiraah, bahwasanya pada qiraah ini, qiraah yang mana? Yang dengan jamak. Jama'u al-masakin. Mereka menjamakkan al-masakin. Li'anna alladhi yutiqunahu jama'ah. Dikarenakan yang yutiquna shaum itu jamaah, rombongan sahabat. Fa wa kullu wahidin minhum yalzamuhu miskin. Sehingga masing-masing mereka harus menanggung miskin. Wa amal qiraa'ah tsaniyah, adapun qiraa'ah yang kedua, wahya fidyah bitanwin, yaitu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Bitanwin faja'alu ma ba'dahu mufassiran lahu wa wahadu al-miskin. Ya, mereka menjadikan yang setelahnya sebagai penjelas untuk lafaz tersebut, sehingga mereka menunggalkan, memufradkan lafaz miskin. Li'annal makna an ala kulli wahidin li kulli yaumin ta'amu miskin. Maknanya masing-masing orang setiap hari menanggung ngasih makan orang miskin. Difahami? Kalau dengan lafaz fidyatun ta'amu masakin, dengan lafaz masakin itu maksudnya apa? Dikarenakan yang tidak mampu, yang tidak puasa ketika itu jumlahnya banyak dari kalangan sahabat, sehingga masing-masing mereka nanggung orang miskin. Ya, difahami? Miskin karena mereka banyak, maka miskinnya juga banyak juga yang ditanggung. Difahami? Nah, kalau dengan lafaz miskinnya mufrad, fidyatun ta'amu miskin, itu maknanya apa? Masing-masing mereka tadi setiap hari nanggung satu orang miskin. Difahami? Wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau besok pagi tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan, mungkin insya Allah kita lanjut Senin pagi. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.